Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kasep, Kata Asep. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia yang mendapat amanah juga sebagai Duta Bahasa DKI. Nanti kita berkenalan. Orang itu bernama Laura. Hai Laura. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bro. Kemana aja udah lama nih nggak ketemu? Iya, biasa karena online kan, mahasiswa Online, di betul rumah, betul gitu. ya. Atau Iya, dalam iya. daring ya, dalam jaringan. Iya, lewat daring ya. Jadi Laura ini adalah mahasiswa program studi bahasa Arab. Untuk itu saya ingin para pemirsa tahu lebih detail ya. Silakan, Iya. Mbak Laura. Ya, Berkenalan. Terima kasih, Bro, Ya, untuk waktunya. ya, Saya ambil ya. alih sementara ya. Ya. Jadi nama saya Nadine Marta Laura. Kerap kali saya disapa Marta Laura atau Laura oleh Prof dan juga dosen-dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya seorang mahasiswi dalam program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Saat ini sedang menjalani semester 7 begitu. Oh, udah semester 7 ya? Iya, sudah semester 7. Oh, tinggal 1 semester lagi. Amin. Kalau bisa 7 semester saja, Prof. Oh, ya jangan lebih dari 8 semester lah. Amin. Itu kan programnya Bapak itu. Iya, iya. Sebelum ke Duta Bahasa, Laura tahu kan MBKM? Iya, betul. Tahu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus mereka, iya. Bapak ingin tahu apakah Laura ikut MBKM di UI ini? Iya, kebetulan Prof, saya memang mengikuti salah satu program MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi ya program ini merupakan pertukaran selama 1 semester begitu di luar Pulau Jawa bagi yang universitas asalnya itu di Pulau Jawa. Gitu. Dan di mana nanti, Laura? Insya Allah di Makassar. Oh, di Makassar, di Unhas apa di mana? Geser sedikit dari Unhas, Oh, ada apa itu? Universitas Islam Makassar. Oh, besar itu, besar. Iya. Bapak sering ke daerah Unhas sebenarnya, tapi suka lewat lihat Universitas Islam Makassar. Selamat ya, dan semoga sukses kamu di sana. Amin, terima kasih, Pak. Rencananya kapan berangkat itu? Rencananya lusa. Lusa, oh nggak lama ya, syukur kita bisa ketemu sekarang ya. Dan tentunya Laura adalah mahasiswa MBKM UAI yang akan ke UIM ya. Iya. Selain itu, Laura tadi sudah saya sampaikan mendapat tugas sebagai Duta Bahasa DKI. Nah, saya ingin tahu bagaimana tuh prosesnya untuk menjadi duta itu, Laura? Awalnya itu diajak oleh teman dari UAI juga, mahasiswi begitu. Saya sebelumnya mengetahui Duta Bahasa itu hanya sekilas gitu. Dan bahkan saya tidak tahu kalau itu terbuka untuk umum, bahkan bukan mahasiswa pun boleh. Akhirnya mendaftarkan diri, singkatnya, lalu setelah proses seleksi, kemudian ujian kemahiran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan wawancara, akhirnya terpilih menjadi finalis Duta Bahasa, kemudian menjadi salah satu pasangan 6 besar Duta Bahasa DKI Jakarta. Oke. Kapan tuh mulainya? Mulainya itu selama bulan Agustus. Kami juga selama menjadi calon duta bahasa, kami juga menciptakan satu kerida atau kebaktian kebahasaan begitu untuk menyebarluaskan informasi maupun keilmuan dalam bidang bahasa maupun kesusastraan Indonesia. Oh gitu. Ya jadi biasanya sih yang jadi duta bahasa itu ya biasanya waktu dulu juga Bapak pernah dapat kabar gitu. Biasanya yang bisa tidak hanya bahasa Indonesia. Iya, betul. Laura tadi juga bahasa Inggris ya. Bahasa apa lagi Laura selain bahasa Indonesia dan Inggris? Selain bahasa, tentunya bahasa Arab karena itu Bahasa jurusan saya. Kemudian ada bahasa Rusia. Kemudian sempat belajar juga bahasa Jepang. Oh gitu. Bahasa Rusia juga pernah? Iya, bahasa Rusia juga. Fluent bahasa Rusia atau? Cukup bisa dikatakan mahir karena waktu duta bahasa itu diminta untuk
mempresentasikan bahasa apa saja yang dikuasai. Jadi waktu itu saya berkomunikasi menggunakan beberapa bahasa, diantaranya Inggris, Arab, dan Rusia. Oh, bagus sekali ya. Terima kasih. Bisa banyak penguasai bahasa itu jadi banyak pengalaman, banyak informasi juga ya. Dulu ada senang dengan bahasa, bagaimana ceritanya? Ini panjang ya ceritanya. Mulainya itu dari SMP petualangannya. Oh, Karena saya tidak terlalu mahir dan pintar di matematika, saya pikir dan saya dibully untuk itu gitu. Karena kan biasa teman-teman di sekolah yang kebetulan saat itu sekolah favorit, jadi pulang sekolah les gitu, pulang les gitu. Di mana Jadi, itu waktu itu? Waktu di itu SMP. salah satu SMP negeri 154 Di sini di Jakarta. di Jakarta, ya betul. Jadi minder. Lalu saya berpikir apa yang bisa jadi keunggulan saya dan saya suka. Tanpa banyak usaha lebih, saya bisa mendapatkan nilai yang baik atau capaian prestasi yang baik, yaitu awalnya ditunjukkan menonjol di bahasa Inggris. Kemudian saya juga belajar bahasa Spanyol setelah itu. Karena memang ibu saya juga latar belakangnya seorang linguis, maka dari itu ya mudah untuk punya ketertarikan dalam bahasa. Iya, iya. Jadi teman-teman sekalian nih, Laura ini selain punya bakat berbahasa ya karena genetically dari ibunya ya, tapi juga yang tadi saya bisa dapat simpulkan adanya sesuatu bagaimana kalau saya katakan punya kelemahan di sesuatu hal, saya harus punya kelebihan di hal yang lain. Dan kalau bisa ya tentunya diusahakan ke situ. Insya Allah kalau dalam bahasa Sunda ya nanti juga saya akan tanya nih Laura. Kalau dalam bahasa Sunda itu mun kayang tangtu pareng. Itu artinya manjada wajada. Laura, bisa bahasa Sunda nggak? Biasa Saalit. Oh, kan biasa. Jadi memang ada bakat ya. Dari mana bahasa Sunda Laura nih? Dari nenek. Oh, nenek. Nenek ada Sundanya ya? Nenek Sunda memang orang Jawa Barat, orang Tasik gitu, dan SD selama dari kelas 1 hingga kelas 3 itu di Jawa Barat. Oh, di Tasik. Di Tasik. Oh, itu bahasa Sunda itu mah tuh. Sunda pisan. Jadi Laura ini memang bisa bahasa Sunda karena memang neneknya juga orang Sunda dan sekolah sampai SD kelas 3 ya. Tentunya kalau di daerah itu ya teman-teman sekalian, saya juga orang Garut nih Laura. Di Garut juga sampai SMA bahasa Sunda itu. Ya kecuali di kelas bahasa Indonesia tapi lagam Sunda. Tapi alhamdulillah nih Laura menyenangi bahasa ya. Jadilah wajar jadi duta bahasa. Kira-kira apa manfaatnya nih Laura? Bukan hanya untuk Laura ya, untuk siapa saja ya. Kalau Laura sekarang udah jadi duta bahasa, kira-kira apa manfaatnya buat orang lain? Masyarakat, iya. Masyarakat. Tentunya memang yang ditekankan adalah dari Badan Bahasa sendiri adalah kerida kebahasaan. Jadi kerida kebahasaan ini tentunya intinya adalah sejauh mana kami duta bahasa dapat berkontribusi di tengah masyarakat dalam hal mengedukasi kebahasaan gitu, dan juga bahkan kesusastraan. Kerida kebahasaan ini sangat bermanfaat tentunya khususnya di tengah disrupsi bahasa Indonesia. Kan ada bahasa Jaksel tuh budak Mora ya. Oh, gitu. Literally kan saya udah bilang kayak gitu ya. Ya Prof mungkin barangkali pernah dengar. Nah itu yang berusaha kita imbangi sebenarnya agar banyak generasi muda yang mulai menggunakan padanan bahasa Indonesia untuk beberapa kosakata bahasa asing. Misalnya kalau presentasi, mana PowerPoint-nya? Padahal PowerPoint itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia namanya Sarindia, dan jarang yang tahu kosakata itu Sarindia misalnya, atau powerbank itu Bank Daya misalnya. Jadi banyak hal-hal sepele yang seperti itu dianggap sepele, namun itu membangun nasionalisme kita atau kami sebagai generasi muda, dan itu yang berusaha kami galakan begitu, Prof. Bagus. Teman-teman sekalian ya, ini sekalian saja saya ingin sampaikan. Salah satu kelemahan dari bangsa kita yaitu menguasai bahasa asing ya. Tentunya tadi Mbak Laura sudah menyampaikan
menguasai bahasa Indonesia dengan benar, dan banyak sekali kosakata yang sudah dimiliki oleh bangsa kita ya. Tapi pada saat yang sama kita harus menguasai bahasa asing. Karena itu jangan sedikit-sedikit, jangan sepotong-sepotong. Terutama paling tidak ya, bukan terutama ya, paling tidak bahasa Inggris ya, paling tidak. Karena tentunya itu baik untuk bisnis ataupun untuk akademik, kegiatan-kegiatan apapun banyak menggunakan bahasa Inggris. Tetapi tidak cukup. Zaman sekarang ini juga diperlukan bahasa lainnya. Ya, saya senang sekali Laura menguasai setidaknya bahasa Arab karena dia adalah mahasiswa prodi bahasa Arab di UAI ya. Dan saya tahu mahasiswa prodi bahasa Arab itu ya di UAI semester kedua ketiga itu sudah pada bisa bicara gitu. Itu yang luar biasa ya. Tentunya menulis ya. Dan Laura tadi juga menyampaikan bisa bahasa Rusia dan sedikit-sedikit bahasa Jepang. Ini luar biasa. Nah, bagi generasi muda nih juga harus menguasai itu. Nah, bagaimana kira-kira nih tipsnya ya dari Laura untuk generasi Laura ya, agar mereka pun tertarik untuk menguasai bahasa asing dan mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ada tip-tipsnya nggak? Sebenarnya secara umum kalau ditarik ke garis besar ya Prof ya, minat dan keinginan itu kan bergantung pada kepentingan juga dari masing-masing pribadi. Apakah dia merasa itu penting atau tidak, itu yang barangkali akan menjadi salah satu motivasi begitu ya. Kalau kita melihat sesuatu itu tidak penting ya sulit. Karena banyak di luar dari orang-orang yang mempelajari bahasa itu melihat bahwa bahasa masa depannya apa sih? Gitu. Bahasa doang kerjanya apa sih? Gitu. Padahal bahasa itu kan sangat berkaitan erat dengan kekuatan peradaban. Betul, gitu. betul. Itu jati diri satu masyarakat bangsa gitu. Agar dia tidak mudah terombang-ambing. Jadi kalau tipsnya apa? Ini sangat bergantung kepada setiap anak. Tapi kalau saya pribadi, Prof, itu saya menyadari akan kekuatan bahasa. Jadi saya pernah satu hari baca buku itu namanya How to Influence People, How to Get Friends and Influence People, Daniel Carnegie. Dia bilang kesuksesan itu 20% lah maksimal IQ, 80% sisanya itu adalah komunikasi. Gitu. Jadi bahasa kan tentunya adalah komunikasi. Sejauh mana kita dapat memengaruhi atau masuk ke relung jiwa seseorang dalam kebahasaannya, sehingga seseorang itu merasa, wah ini orang mengerti aku, dia bicara dengan bahasa aku. Itu akan sangat memengaruhi kesuksesan. Jadi itu motivasinya. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, perlu ada suatu keinginan kita untuk menguasai bahasa itu, ya paling tidak mampu berbahasa. Ya seperti misalnya ketika kita mendengar ya, mungkin ada yang mendengar ketika Obama pidato di Universitas Indonesia, itu ada beberapa kalimat yang dia pergunakan bahasa Indonesia. Dan semua orang tepuk tangan, senyum, ketawa, dan tepuk tangan happy. Karena bahasa kita dipakai oleh orang lain. Jadi intinya, kalau kita ingin menghormati orang lain, usahakan pergunakan bahasanya. Ya, paling tidak terima kasih ya dalam bahasa yang bersangkutan gitu. Itu orang pasti mengapresiasi. Dan juga Laura tadi menginspirasi bahwa dari keberhasilan itu ternyata 20% saja kompetensi itu. Keahlian atau yang disebut dengan hard skill itu 20% saja. Tetapi 80%-nya itu adalah soft skill. Dan di dalam soft skill itu ada bahasa, ada komunikasi. Jadi ini sangat penting untuk kita semuanya agar kita mencontoh orang-orang berhasil dan kita tetap belajar hard skill tentunya, tapi
kuasai soft skill. Dan untuk masuk ke soft skill itu, kuasai bahasa. Nah, ini contohnya ini. Saya senang sekali mahasiswa UAI yang sekarang prodi bahasa Arab dan jadi duta bahasa di DKI. Tentunya ini adalah sesuatu yang perlu kita contoh. Sekarang saya ingin tahu nanti Laura setelah MPKM selesai ya dari UIM, Ya, Prof. kemudian kan nanti balik lagi. Ya, Mudah-mudahan 1-2 bulan setelah balik lagi sarjana ya. amin. Ya, saya doakan. Nanti kira-kira skripsinya apa? Mau tentang apa? Kebetulan skripsi, saya bukan skripsi, Prof. Jadi kamus. Oh, Jadi itu project dari program studi saya yang sudah digarap dari lama, itu tentang kamus bahasa Indonesia dan Arab Al-Quran secara kebahasaan. Jadi memuat informasi kebahasaan yang lebih lengkap seperti itu. Jadi nanti tugas akhirnya di sekitar itu ya. Iya, betul. Apa yang disebut korpus itu bukan? Korpus Iya, betul. Arab. Korpus, iya itu. Korpus bahasa Arab ya. Betul. Oke. Bagus ya. Jadi nanti bisa bermanfaat juga lah tentunya buat kita ya yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab. Ini suatu program yang sangat bagus. Nah, nanti rencana di sana di UIM dari UAI siapa aja yang berangkat? Kalau ke UIM saya sendiri Sendiri dari UAI. Iya, betul. Tapi dari seluruh Pulau Jawa tentunya banyak ya. Banyak. Sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman itu. Sudah mulai berkomunikasi karena kan memang itu dia, koneksi itu juga penting Nah gitu itu. ya. Sudah. Dari mana aja yang sudah berkomunikasi dengan Laura mau ke UIM itu? Banyak sekali Kampusnya. ya. Kebanyakan mereka itu dari Pulau Jawa seperti itu, dari Jawa Tengah, kemudian juga dari Jawa Timur. Mungkin Makassar itu cukup menarik buat Menarik, mereka ya. gitu ya. Memang kalau nanti di Makassar jangan lupa itu makanannya enak-enak ya. Soto Makassar ya. Soto Makassar. Kemudian juga ya ikan-ikannya itu segar-segar. Oh iya. Nah nanti ada juga ya soto Makassar dan apa tuh sop konro ya. Sop kodro. Sop konro itu nanti coba aja ya Laura ya. Nah, nanti di sana tentunya selain belajar ya, bagaimana tentunya lihat kebudayaannya di sana kan. Betul. Bahasa lokalnya juga kan tentunya pelajari aja. Betul. Dan kalau saya menyarankan ditulis ada analisis kecil-kecilan lah. Iya betul. Menulis itu harus sebenarnya karena itu Iya. cara mengikat ilmu ya, Prof ya. Betul. Kalau nggak ditulis habis baca atau seusai mempelajari Hilang. sesuatu hilang. Iya. Gitu. Iya. Bagus saya menulis dan ini pengalaman saya sekarang 1 minggu tuh 2 kali menulis yang sifatnya opini dan saya kirimkan ke kumparan ya. Jadi tiap minggu tuh 2 kali setidaknya ide-ide ya tentang pendidikan, tentang anti korupsi, ya, tentang kebudayaan itu saya tulis. Nah itu juga karena dulu waktu S1 KKN oleh pembimbing diharuskan membuat jurnal. Oh iya. Jurnal mingguan, nulis kegiatan apa saja nih minggu ini, tulis, ya sederhana tulisan itu. Tapi ternyata manfaatnya sekarang luar biasa. Nah, bagaimana saran Laura ya pada teman-teman yang akan ke MBKM, baik ke UIM atau ke kampus-kampus lainnya yang dari Jawa ke luar Jawa, dari luar Jawa ke Jawa, bagaimana saran-saran Laura agar MBKM ini optimum? Agar optimal ya Prof ya, berhubung saya sendiri juga belum menjalani itu, tapi sejauh ini kalau dikorelasikan dengan perkuliahan yang saya jalani, saya pikir ada baiknya untuk banyak mengeksplorasi kegiatan non akademis gitu, karena saya banyak sekali fokus di kegiatan akademis. Itu bukan nggak baik ya, itu baik, tapi di non akademis juga harus dikuatkan lagi karena soft skill diasahnya di sana begitu. Jadi agar efektif ya itu tadi banyak mengasah kemampuan yang di luar bangku kuliah istilahnya. Oke, ya benar juga ya. Juga Laura mungkin saya ingin sampaikan dari luar Jawa yang ke UAI
tanggal 13-14 September ini ada 114 mahasiswa ke UAI dari 44 PTN PTS di luar Jawa. Mereka MBKM di UAI, PMM namanya. Mereka mengambil modul Nusantara. Nah, modul Nusantaranya nanti juga akan memperlihatkan budaya-budaya di Betawi ya, budaya-budaya di sekitarnya, dan juga seperti juga ada bangunan-bangunan yang bersejarah, termasuk Masjid Istiqlal, juga Masjid Agung Al-Azhar, Katedral, Taman Mini, ya itu tentunya harus diketahui oleh para mahasiswa yang datang dari luar Jawa ke UAI. Iya, betul. Kalau udah ada bocoran nggak yang di UIM akan dibawa kemana aja nanti oleh? Nah itu masih rahasia sekali Prof, tapi yang menjadi bocoran itu mata kuliahnya bebas, pilih fakultas mana aja silahkan, program studi apa aja silahkan. Itu namanya juga merdeka ya. Iya. Saya merasa sangat merdeka di situ karena mempelajari yang memang jauh daripada apa yang telah saya pelajari sama ini. Iya, betul. Jadi itu sesuatu yang disarankan juga oleh kementerian, dan juga saya setuju ya. Karena tentunya keluar satu semester harus banyak sekali memanfaatkan soft skill. Terakhir sebelum tutup, saya ingin Mbak Laura untuk menyampaikan katakan closing remark lah di dalam diskusi ini. Silakan Mbak Laura. Dari saya ya, diskusi. Prof. Iya, diskusi. Mungkin satu hal yang perlu ditekankan untuk generasi muda, sebenarnya banyak ya, kita minim literasi Indonesia, dan ini menyedihkan. Padahal segala sesuatu itu bisa ditemukan dalam buku begitu, dan kita telah banyak menormalisasikan hal-hal yang negatif, misalnya mencontek. Kalau ada yang tidak mencontek justru dikucilkan. Ini kan aneh ya Prof ya. Kira-kira di lapangan kondisinya seperti ini. Mungkin salah satunya adalah ketika kita ingin maju menjadi sesuatu, akan muncul satu fase di mana kita tidak memiliki teman, tidak kalau bahasa anak mudanya nggak punya circle, tidak punya lingkaran pertemanan, itu wajar. Nanti setelah itu akan ada lingkaran pertemanan yang memang produktif, yang sesuai dengan visi misi kita. Jadi jangan pernah takut mengambil resiko atau takut kehilangan saat dalam proses ingin meraih sesuatu, karena itu normal. Menurut saya itu Prof yang perlu ditekankan sekali. Oke, bagus sekali, terima kasih. Ya, jadi kalau ingin maju dan berbuat benar, lakukan. Jangan nanti dikucilkan karena nggak nyontek, jadi orang lain jadi diasingkan. Tenang aja, yang penting kita berbuat benar, berbuat untuk kebaikan. Tentunya kita bermasyarakat juga penting, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif. Terima kasih nih Mbak Laura ya, yang telah menjadi tamu KASEP, Kata Asep, dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Laura bermanfaat buat semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di KASEP, Kata Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.